Lalu yang selanjutnya adalah rumus volume prisma. Rumus volume prisma itu sendiri adalah luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Nah, yang membedakannya adalah luas alasnya saja, teman-teman. Kan kalau prisma itu adalah yang alasnya itu sama dengan alas satunya lagi gitu. Kalau misalkan bawahnya itu adalah segi 4, maka di atasnya pun segi 4 gitu. Nah, selanjutnya adalah prisma segitiga. Nah, prisma segitiga luas alasnya adalah alas kali tinggi bagi 2 gitu. Ini luas alas dari segitiga. Kalau misalkan alasnya adalah segi 4, nah segi 4 ini banyak, teman-teman. Ada yang berbentuk persegi panjang, ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk jajar genjang, ada yang berbentuk trapesium, ada yang berbentuk belah ketupat ataupun layang-layang. Nah, kalau misalkan berbentuk segi 4-nya ini adalah berbentuk trapesium, maka kita menggunakan luas alasnya adalah luas alas trapesium, teman-teman. Gitu. Sisi 1 ditambah sisi 2 dikali tinggi dibagi 2 gitu. Nah, seterusnya seperti itu. Lalu segi 5. Nah, ada yang namanya segi 5, segi 6, segi 7 sampai beberapa pun. Maka itu saya di sini memberikan namanya segi n. N itu jumlah gitu. Nah, kalau misalkan kasusnya segi 5, kita ketahui bahwa segi 5 itu adalah gabungan dari segitiga yang berjumlah 5 gitu. Prisma segitiga yang ada 5 gitu, yang digabung. Jadinya rumusnya sama seperti luas alas segitiga, tetapi kita tambahkan jumlah dari segi 5, yaitu adalah 5. Begitu pula dengan segi n. Kalau misalkan dia segi 7, maka luas alasnya sama dengan 7 kali alas kali tinggi. Tapi kalau misalkan yang di sini 5, maka luas alasnya 5 kali tinggi kali alas kali tinggi bagi 2. Kita langsung ke contohnya. Contohnya adalah sebuah prisma segi 6 yang alasnya dan tutupnya berbentuk segi 6 beraturan dengan panjang sisi 10 cm. Jika tinggi prisma 30 cm, maka volume prisma tersebut adalah, nah kita jawab, teman-teman. Kita tulis diketahui sama dengan panjang sisi segitiga sama dengan 10 cm. Tinggi prisma sama dengan 30 cm. Yang ditanya adalah volume dari prisma. Volume dari prisma itu adalah luas alas kali tinggi itu. Nah, sebelum itu kita gambar dulu, teman-teman. Kita gambar gitu. Ini supaya tergambar aja gitu. Dari prisma segi 6. Nah, kan prisma segi 6 itu adalah gabungan dari segitiga gitu. Segitiga yang sama gitu, yang sama sisinya. Nah, ini adalah ada 6. Kita ambil satu aja gitu. Panjang segitiga adalah panjang sisinya adalah 10 cm. Lalu kita tulis 10, 10, 10. Nah, karena kita tidak mengetahui tinggi dari segitiga tersebut, maka kita cari tinggi dari segitiga tersebut gitu. Nah, kita buat dari setengah segitiga ini ya, teman-teman. Nah, miringnya adalah 10, alasnya adalah 5. Kenapa 5? Karena 10 dibagi 2. Ini kan kita bagi 2. Seret, ya kan? Dibagi 5. Lalu sama dengan T sama dengan akar 10 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2 sama dengan akar 10 dikurang 25 sama dengan akar dari 75. Yang lalu diketahui 5 akar 3. Diketahui dari mana, teman-teman? Diketahui dari 5 itu dari dari perkalian 25 kali 3. 5 akar dari 25 adalah 5. Jadi 5 akar 3. Lalu selanjutnya kita mencari luas alasnya. Luas alas sama dengan 6 kali segitiga. Kenapa 6? Karena yang tadi kita ketahui adalah prisma segi 6 gitu. 6 dikali segitiga. Luas segitiga maksudnya. Luas alas sama dengan 6 dikali alas kali tinggi bagi 2.
sama dengan 6 kali 10 dikali 5 akar 3 dibagi 2 sama dengan 6 dikali 5 dikali 5 akar 5 sama dengan 150 akar 3. Lalu kita masukkan ke rumus volumenya. Rumus volume dari prisma adalah luas alas kali tinggi sama dengan 150 dikali 3 lalu dikali tinggi dari prisma yang kita ketahui yang tadi ya. Tinggi prisma sama dengan 30 cm sama dengan 4500 akar 3 cm kubik.